Suatu pagi yang cerah, seekor siput nampak berjalan santai, menikmati udara pagi yang sejuk dan segar, sambil bersenandung. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tiba-tiba, muncul di hadapannya si kelinci yang juga sedang berjalan-jalan. Hai siput, hai juga kelinci. Kamu kelihatannya happy banget hari ini. Ngomong-ngomong, kamu hendak kemana sih? Oh, hari ini hari Minggu. Aku mau pergi ke gereja untuk mengikuti ibadah Little Warrior. Memangnya ibadahnya mulai jam berapa sih, Pun? Jam 10 sih, tapi karena jalanku lambat, makanya aku jalan duluan supaya tiba tepat waktu di gereja. Hahaha, aku sangsi kamu bisa sampai di gereja tepat waktu. Tapi kalau cara jalanmu seperti ini, aku rasa kamu bisa tiba di gereja setelah yang lainnya bubar. Hahaha, kasihan sekali ya nasibmu siput. Coba kamu jadi kelinci sepertiku, pasti hidupmu tidak melelahkan. Si siput nampak kesal dengan kesombongan si kelinci. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada kelinci yang sombong itu. Walaupun jalanku lambat, tetapi aku tetap fokus dan selalu sampai tujuan. Kalau kamu tidak percaya, bagaimana kalau kita berdua berlomba untuk mengetahui siapa duluan sampai ke gereja? Hahaha, tanpa berlomba pun aku sudah tahu siapa pemenangnya. Tapi ya udahlah, biar kamu puas, aku terima tantanganmu. Sebelum kita berlomba, yuk kita berdoa dulu. Teman di rumah, ikutin kami berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Siput dan kelinci sedang bersiap-siap di garis start. 3, 2, 1, mulai! Kelinci berlari dengan cepat, sedangkan siput berjalan lambat. Sebentar lagi sudah mau sampai garis finish. Si siput tampaknya masih tertinggal jauh di belakang. Hihihi, rasain deh. Siapa suruh berani sekali ngajakin aku lomba lari. Mendingan aku istirahat sebentar. Si siput pasti butuh waktu lama untuk sampai di sini. Si kelinci kemudian duduk bersandar di sebuah pohon. Tiba-tiba dia menguap lalu tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi sedang berkumpul bersama binatang lainnya dan bernyanyi bersama. Shalom adik-adik, yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kakak ajak kita bangkit berdiri sama-sama. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat pujian ini ya. Yesus pokok dan kita jarangnya. Katakan tinggal dalamnya, dalamnya. Oh tinggallah di dalamnya. Oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Dari awal ya, sekali lagi. Yesus pokok dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya. Oh tinggallah di dalamnya. Oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Mana angkat tanganmu adik-adik? Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Sekali lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh tinggallah di dalamnya. Oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Dari
dari awal ya, sekali lagi. Yesus pokok dan kita caranya. Pakai gerakannya adik-adik mana? Tinggal di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggal di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sorak-sorai terbaik buat Tuhan. Oke adik-adik semua yang masih bersemangat boleh lambaikan tangannya. Nah adik-adik, kakak yakin dan percaya setiap kita pasti senang jadi anak Tuhan, amin. Bilang sama-sama ya, anak Tuhan tidak boleh sombong. Amin, sama-sama ya nyatakan pujian ini. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh sombong. Lagi ya dari awal. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh sombong. Siap-siap ya. Sombong, sombong, sombong itu dosa, bilang amin. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Dari awal ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh. Dengan keras, suaranya mana? Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh sombong. Bilang, sombong, sombong, sombong itu dosa. Amin, dengan keras. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh. Lagi ya. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Katakan anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh. Amin. Lagi. Anak Tuhan tak boleh sombong. Katakan amin. Oke adik-adik, mana goyang kiri kanannya buat Tuhan? Kita mau katakan KASIH. Semua masih ingat lah ya gerakannya, amin. Sama-sama. KASIH. SIH, kasih, 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 kasih. Sekali lagi katakan. KASIH, 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 kasih. Boleh bilang sama-sama. Kasih itu panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Dari awal ya kita katakan. KASIH, KASIH,
kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih. Adik-adik di rumah katakan dengan suara keras. Sama-sama lebih semangat. Kasih itu panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu panjang sabar, kasih itu panjang sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu panjang sabar, tidak suka sayang kepada mama, seperti kasih. Sekali lagi ya, kasih itu panjang sabar, tidak suka sayang kepada papa, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih. Angkat tangannya, seperti kasih Yesus. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak kita boleh tetap bangkit berdiri, sama-sama siapkan hati kita yuk buat datang menyembah Tuhan sekali lagi dengan sikap doa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Dari awal sama-sama nyatakan sekali lagi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati ini, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Mari nyatakan adik-adik. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Angkat kedua tanganmu, nyatakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu.
kerinduanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Adik-adik sendiri nyatakan, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Itu kerinduan kami, kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Mari lebih lagi adik-adik dengan sikap doamu bilang sama Tuhan, menyendang. Boleh taruh tangan kanan kalian di dada, tangan kiri kalian angkat sama Tuhan. Katakan, hanya itu kerinduan kami Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Lebih lagi adik-adik nyatakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Lebih lagi nyatakan, hanya itu kerinduanku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Si kelinci tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia buru-buru melanjutkan larinya. Begitu kelinci tiba di garis finish, nampak siput sudah tiba terlebih dahulu di sana. Kok kamu bisa sampai duluan sih? Pasti kamu curang ya? Aku gak curang kok. Aku berhasil melewatkan kamu yang sedang tertidur pulas. Nah, makanya kamu gak boleh congkak atau sombong. Firman Tuhan bilang, pencongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Iya sih Put, aku mengaku aku kalah. Aku juga menyesal karena sudah bersikap sombong sama kamu. Bagus deh kalau kamu sadar. Nah, Tuhan membenci orang yang sombong loh. Kita udah sampai di gereja nih. Yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Shalom Little Warrior, Happy Sunday. Hari ini bersama Kak Glory akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat adik-adik di rumah. Gimana adik-adik? Kabar kalian di rumah? Kak percaya setiap Little Warrior dalam keadaan yang luar biasa. Yuk, sebelum kita saling dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan, Kak Glo mau ajak setiap kalian buat sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Kak Glo berdoa ya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Engkau baik. Sungguh baik Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau saling duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar sesuatu, Tuhan Yesus, biar kami mengerti, Kudus yang buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah, yuk kita langsung aja adik-adik ya. Hari ini Kak Glo mau mau sharing sama kalian kebenaran firman Tuhan tentang mengalahkan kesombongan ya. Ayatnya dari perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Nih, Lukas 18 ya, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ya, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ya, sama-sama yuk adik-adik dalam hitungan ketiga, sama-sama kita baca ya. Dari ayat ke-9 sama-sama. 1, 2, 3.
Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Katakan amin. Nah, adik-adik, kita mau belajar tentang tadi mengalahkan kesombongan, menjadi anak Tuhan yang mempunyai karakter Kristus. Apa itu? Kerendahan hati. Nah, seperti ada 2 orang nih, Tuhan kasih perumpamaan 2 orang ini adik-adik. 2 orang ini orang Farisi. Yang pertama orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi ini punya sikap hati yang sombong di hadapan Tuhan adik-adik. Tuhan gak suka. Yang kedua yang pemungut cukai. Pemungut cukai ini punya sikap hati yang rendah hati, yang mau ngaku, "Tuhan, aku salah Tuhan, aku berdosa di hadapan Tuhan." Nah, kenapa orang Farisi ini Tuhan gak suka? Hati, dia punya sikap yang tinggi hati adik-adik. Tinggi hati itu apa sih? Contohnya sombong. Pokoknya diri dia bermegah. Ya. Dia menyombongkan diri, "Tuhan, aku gak sama kayak orang lain, aku gak sama nih kayak yang pemungut cukai ini." Gitu. Menganggap dirinya paling benar. Adik-adik, itu gak boleh. Ya, itu salah. Tuhan gak senang. Ya. Lihat Tuhan Yesus nih, Tuhan Yesus bilang kita anak-anak Tuhan itu harus punya sikap hati yang rendah hati. Katakan rendah hati. Nah, ya adik-adik ya. Nah, contohnya nih, ini nilai misalnya nih adik-adik masih sekolah ya, gue kasih contoh yang simpel aja. Tentang kesombongan ya adik-adik. Misalnya kita dapat si Budi, misal contohnya ya, si Budi sama si Anto nih misalnya adik-adik. Si Budi dapat nilai 90, sedangkan si Anto dapat nilai kan cuma dapat 50 adik-adik gitu ya. Nih si Budi, nih nilai aku nih 90, nih aku dapat 90, bagus kan, bagus. Nah, kamu jelek kan nilainya, jelek tuh makanya kayak gitu. Kita ledek-ledek si Budi misalnya, kita ledek-ledekin si Anto. Ya, pasti Anto nilainya udah dapat 50. Sedih gitu ya. Itu memang mungkin karena Budi mungkin merasa jago dengan hal itu. Ya aku bisa dapat 90. Setiap kita adik-adik, Tuhan kasih setiap kita kepintaran adik-adik. Asalkan setiap kita mau belajar dengan tekun, jangan pantang menyerah. Kita jangan jadi sombong dengan nilai ini bagus kan nilai aku, kamu sih nggak bisa gitu, jangan. Tapi ketika kita punya nilai yang bagus, kita samperin teman kita, kamu nggak bisa yang mana ya pelajarannya, aku sebisa aku bantuin buat belajar, atau aku pinjamin catatan aku ya, atau aku pinjamin nih kertas ulangan aku yang aku kerjain, kayak
kayak gitu. Ini sudah correction gurunya seperti ini, kasih sama teman kalian. Tapi bukan kasih contekan ya teman-teman ya. Adik-adik pas uji ulangan gitu ya. Tuh, kalian buka Google pas ulangan, jangan, ya ampun, jangan banget gitu ya. Ya, kita back lagi ke firman Tuhan. Nah, contoh yang lain. Misalnya gitu ya, kalian walaupun online gini gitu ya, kirim foto, lihat nih mama aku beliin aku handphone baru, atau beliin aku baju baru, beliin aku sepatu baru nih gitu. Buat teman-teman kalian kayak gitu ya. Mungkin di luar sana adik-adik, teman-teman kalian yang terima mungkin kalau saat kalian memamerkan gitu ya, kita pamer tanpa, mungkin kita adik-adik kita nggak sadar gitu ya, ini aku punya ini, punya yang baru, punya mainan baru. Nah misal contohnya gitu ya, punya mainan baru, mungkin yang limited edition, mungkin orang-orang sana teman-teman kalian untuk dapetin itu susah gitu ya adik-adik ya. Tapi kalian dengan sikap yang nih, aku dengan sikap mau nunjukin gitu ya, aku punya mainan baru nih gitu, mungkin teman kalian ini bagus ya, mungkin hati mereka sedih teman-teman, mungkin merasa tersinggung gitu. Mungkin kita nggak tahu ya adik-adik ya, teman-teman kalian di luar sana mungkin nggak mampu untuk beli mainan yang mahal, mungkin baju baru, mereka mungkin masih pakai baju yang sama. Nah adik-adik, bukan berarti Kak Glo larang kalian untuk nggak boleh mainan baru, nggak boleh baju baru. Tapi yang Kak Glo mau bilang, mau tekanin di sini, apapun yang kalian punya hari ini, sekarang ini, bersyukur ya adik-adik ya. Yang penting Tuhan Yesus tetap mengasihi kalian. Ya, kasih Tuhan gak berkurang buat setiap kalian. Nah, contohnya apa lagi? Merasa dirinya benar gitu ya, nggak mau disalahin. Pokoknya, mama pokoknya aku benar nih. Cece aku pokoknya benar, aku nggak salah. Padahal mungkin kita lakukan kesalahan, tapi kita nggak mau ngaku. Nah itu juga tinggi hati adik-adik ya, nggak mau dibilang salah, nggak mau dikoreksi. Nah Tuhan itu mengajarkan setiap kita sebagai seorang anak. Lewat siapa? Lewat orang tua kita, mungkin cece kita, kakek nenek kita ya. Setiap kita belajar akan hal itu. Nah, jangan merasa lebih dari orang lain adik-adik. Kita bersyukur, sekali lagi bersyukur. Semua cukup Tuhan kasih. Hari ini walaupun cuma bisa makan nasi, indomie goreng, sama telur, wah itu aja enak banget adik-adik. Kita tetap bersyukur. Mungkin dengan Instagram scroll pandemi ini enak banget ya, dia bisa pesen Burger King, enak banget ya bisa makan KFC. Kita renungin cuma bisa seadanya. Wah adik-adik bersyukur sekali ya, apapun yang bisa kalian nikmatin hari ini semua karena Tuhan Yesus. Jadi jangan kecewa, jangan merasa iri juga ya, jangan merasa lebih ya, terlalu berlebih, tapi merasa cukuplah, bersyukur dengan apa yang kita punya ya. Nah jadi sombong itu memikirkan diri sendiri ya, sikap ini salah adik-adik ya. Tuhan suka setiap hati yang rendah hati. Nah, seperti Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia berkatakan, Allah menentang orang congkak-congkak itu, tadi sombongnya adik-adik yang tinggi hati, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, adik-adik, gimana sih kita atasi nih kesombongan diri kita? Kadang-kadang juga kalau mungkin tanpa sadar gitu ya, jadi sombong seperti itu, punya respon hati yang salah. Kaglo diajarin dengan mentor Kaglo gitu ya, di youth gitu, diingetin, diajarin gitu ya, untuk punya respon hati yang benar di hadapan Tuhan dengan apa yang ada, seperti itu. Ini Kaglo mau bagiin 3 poin ya adik-adik ya. Gimana sih kita supaya kita bisa atasin kesombongan kita gitu ya. Yang paling pertama yang harus kita lakukan, datang sama Tuhan. Katakan datang sama Tuhan ya.
datang sama Tuhan dalam doa. Ya, dalam doa, Tuhan, aku minta supaya aku punya respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, selidiki hati aku ya Tuhan. Aku mau belajar rendah hati dan tidak sombong, biar aku bisa terus menyenangkan hati Tuhan. Ya, adik-adik ya, ketika kita mau belajar seperti itu, dengan sendirinya kita punya sikap hati yang melayani orang lain. Karena tadi orang sombong itu mementingkan diri sendiri, tetapi orang yang rendah hati akan melayani sesamanya, melayani teman-teman, peduli dengan teman-temannya. Ya, itu yang pertama, datang sama Tuhan. Makanya penting banget adik-adik dalam kita setiap hari lakukan doa, pujian, kita menyembah, pujian yang menari, lagu-lagu sekolah hari ini, lagu-lagu sekolah minggu yang kalian hari ininya nyanyikan, kemarin-kemarin nyanyikan lagi setiap hari, menari buat Tuhan Yesus, ya, menyembah Tuhan. Aku gak bisa dengan kalian bilang terima kasih Yesus, Engkau baik, haleluya, itu menyembah Tuhan adik-adik. Ya, tiap hari baca kebenaran firman Tuhan. Kalian mungkin hari ini, ya mungkin kalian hari ini belum mulai menulis apa yang kakak sampaikan. Untuk minggu berikutnya, yuk adik-adik kalian siapin notes kalian, buku catatan khusus untuk menulis kebenaran firman Tuhan. Jadi kalian bisa buka-buka lagi, oh maksudnya ini ya, gitu. Kalian baca ulang adik-adik ya, nggak salah. Yang kedua, jangan puji diri sendiri. Oh ya pokoknya aku mau dipuji, aku mau diperhatiin, biar diperhatiin. Aku mau ngelakuin ini biar mama aku kasih aku duit jajan lebih. Contohnya, jadi tiba-tiba rajin yang biar orang tua kita mungkin mama lihat dia cuci piring, karena ada maunya, nah kayak gitu adik-adik. Atau tiba-tiba nyapu rumah, ya nyapu rumah, terus atau karena nyapu rumah dengan sungut-sungut gitu ya, sungut apa sih mamanya nyuruh aku masih main game kayak gitu. Jangan lakuin itu ya adik-adik ya. Tapi benar-benar dengan motivasi hati yang benar, hati yang tulus, ya lakuin. Walaupun masih ngantuk gitu ya, mandi nyapu, ambil sapu sebelum mama teriak gitu ya. Ayo bangun, nyapu rumah dulu, beresin tempat tidur. Kalian lakukan sebelum disuruh. Ya, lakuin, bantulah. Itu benar-benar punya hati mau gitu. Dalam masa kecil kalian, bantu aja sebisa kalian adik-adik ya. Bantu orang tua kalian di rumah, meringankan pekerjaan rumah mungkin. Atau bantu teman kalian, walaupun belajar online, tanyakan teman kalian mungkin yang kurang bisa belajar mungkin matematika, mungkin sulit dalam perkalian, pembagian. Tanya aja teman-teman. Atau ada bahan atau ada catatan yang mereka kurang atau ketinggalan, kalian bersedia peduli, tanyain adik-adik ya. Jadi lakukanlah yang terbaik walau orang lain gak lihat. Ya, bukan untuk terima pujian dari orang lain, tapi sungguh-sungguh kalian mau niat menolong. Ya adik-adik ya, kakak yakin setiap kalian bisa loh lakuin. Ya. Dan ayat yang poin yang ketiga, belajar banyak tentang Tuhan Yesus. Ya, Mika 6 ayat 18, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah adik-adik, kita harus belajar banyak tentang Tuhan Yesus. Dari mana? Belajar dari kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab tiap hari. Ya, melakukan hal kebenaran firman Tuhan. Ya, karena Tuhan melakukan dengan setia. Dengan setia apa? Tuhan melakukan apa yang Dia katakan gitu adik-adik. Jadi adik-adik, yuk semakin kita little warrior belajar. Kakak juga belajar sampai hari ini adik-adik, dan terus akan belajar punya karakter Kristus dalam kehidupan kita. Jadi yuk adik-adik, jangan sombong, tetap rendah hati. Belajarlah untuk ngaku sama Tuhan, Tuhan, aku hari ini
berlaku salah Tuhan, aku lemah di hadapan Tuhan, aku berdosa. Seperti itu mengut cukai tadi adik-adik, ya, aku Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Ya adik-adik ya, kakak yakin ketika kita bilang Tuhan aku mau, Tuhan dalam masa kecilku aku mau belajar untuk rendah hati, pasti Tuhan Yesus tolong kalian. Yuk adik-adik, kakak tutup dalam doa ya. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami belajar sesuatu untuk tidak sombong, untuk tidak tinggi hati. Biar kami terus belajar, Tuhan Yesus. Roh Kudus tuntun kami, biar menjadi anak-anak Tuhan, menjadi little warrior Tuhan yang memiliki karakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tutup bungkus adik-adikku Tuhan di setiap rumah-rumah mereka. Tuhan Yesus, penuhi mereka dengan kasih-Mu, pengertian-Mu. Tuntun mereka Tuhan, tuntun mereka karena mereka mau dibentuk dalam masa kecil mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dan little warrior, God bless you. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Korbara. Kali ini kakak mau buat cemilan enak. Apa itu? Puding susu. Apa aja bahannya? Itu dari susu. Ini kakak beli ultra 250 ml. Kamu boleh ganti susunya dengan apapun juga ya. Di sini juga ada agar-agar yang plain, 1 bungkus saja, dan gula pasir. Oke, mari kita buat. Ini bahan-bahannya. Terus itu, ini susunya kita bukanya seperti ini ya. Dan digunting pelan-pelan. Karena tempatnya nanti kita akan pakai lagi. Oke. Ya, pelan-pelan. Tempatnya kita tuang semuanya. Gulanya 2 sendok. Agar-agarnya ini 1 kita buat bagi 3. Jadi kira-kira ya. Kira-kira segini agar-agarnya. Oke, lalu kita aduk rata. Kita panaskan. Setelah mendidih, kita balikin lagi ke kotak yang tadi ya adik-adik, kita masukkan. Ini nggak akan tumpah karena tidak ditambahkan apa-apa, jadi dia akan pas posisinya. Oke. Kita diamkan ya, adik-adik, kita lanjut bikin yang strawberry dan taro. Caranya sama seperti yang tadi coklat. Oke? Nah, adik-adik, pudingnya kakak sudah diamkan selama 1 jam setelah tadi dimasak. Ini sudah jadi, adik-adik, mari kita buka ya. Dus susunya ini tadi kan begini. Kita gunting ya adik-adik supaya nanti pas dikeluarkan pudingnya tidak bergerigi tapi rata. Gunting ya. Oke, jadi guntingnya semua. Lalu kita ini ya adik-adik supaya gampang dikeluarkan. Oke. Oke, 1, 2, yang coklat. Dadah, ketiga. Tinggal dipotong. Dadah, mari kita cobain.
Selamat membuat adik-adik.